Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, dan beliau adalah Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ahlan marhaban bikum. Insyaallah. Hayakumullah. Wa yahyikum. Baik, sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini didukung oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami, membantu menyiarkan program ini melalui siaran radio di berbagai daerah. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada radio-radio yang telah membantu program ini disiarkan di berbagai daerah melalui radio. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Fika barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam segala kondisi hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk dipuji dan disanjung. Karena memang seburuk apapun kondisi yang menimpa kita, maka nikmat Allah masih terlalu banyak yang terus Allah kirimkan, Allah turunkan kepada kita. Karenanya pandai-pandailah menemukan, mengidentifikasi, merasakan dan menikmati berbagai kenikmatan tersebut agar Anda tidak hanya dalam duka, dalam penyesalan. Karena kalau kita fokus untuk melihat sisi negatif derita, maka dalam semua urusan pasti ada negatif dan ada deritanya. Tetapi ketika Anda pandai dan selalu menjaga diri untuk positive thinking, melihat sisi positifnya, niscaya Anda akan terus beruntung dalam segala kondisi. Dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tentu duka, rasa sedih, penyesalan, merasa kehilangan menyelimuti seluruh kaum muslimin kala itu dan hingga saat ini. Tetapi ada salah satu contoh bagaimana sikap seorang mukmin yang benar ketika ditimpa musibah. Dia segera bangkit, segera move on. Bahwa musibah itu memang tidak mungkin bisa dihindari dan pasti terjadi. Musibah itu terjadi atas kehendak Allah dan terjadi pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan dan kepada orang yang tepat pula. Maka Abdullah bin Abbas mencontohkan bagaimana sikap yang benar. Beliau mengatakan kepada teman-teman sebaya beliau, "Ta'al, nata'allam." Ayo, kita segera bangkit, move on. Kita memanfaatkan momentum yang masih tersisa. Belajar menuntut ilmu kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, wa muwafirun katanya. Di saat para sahabat ini masih lengkap semuanya. Nabi memang telah meninggal. Kita berduka, kita bersedih. Tetapi hanyut dalam kesedihan tidaklah ada manfaatnya. Segera bangkit.
dan memanfaatkan semua peluang yang masih tersisa. Karena percayalah, ketika Anda pandai memanfaatkan peluang tersebut, Anda akan segera memetik sukses yang Anda impikan. Abdullah bin Abbas ketika mengajak para sahabatnya, kawan sebayanya untuk menuntut ilmu, memanfaatkan sahabat-sahabat yang masih ada kala itu, justru beliau dicibirkan oleh sebagian kawan yang mengatakan, wahai Ibn Abbas, apakah engkau kira bahwa masyarakat akan butuh kepada ilmumu? Padahal sahabat Rasulullah SAW itu masih segitu banyak. Tidak usah belajar, cukup mereka aja yang akan menyampaikan ilmu. Namun Abdullah bin Abbas tidak menjadi surut kembali, semangatnya tidak menjadi padam. Beliau segera meninggalkan pola pikir negatif sebagian kawannya tersebut, dan beliau terus pada pola pikir beliau yang positif, bahwa kesempatan harus segera dimanfaatkan, bukan disia-siakan. Bisa jadi kita telah kehilangan satu kesempatan, yang kesempatan itu kita mimpikan, kita dambakan, tetapi apa boleh buat, kalau memang telah menjadi kodrat ilahi, tidak akan bisa dilawan, tidak akan bisa dihindari. Kematian telah menimpa Nabi SAW, tetapi para sahabat senior beliau masih ada. Sehingga kalaupun tidak bisa lagi menimba ilmu dari Nabi, maka minimal menimba ilmu dari para sahabat Nabi SAW yang masih senior, seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lain. Maka Ibn Abbas segera bergegas, mencurahkan tenaga beliau, pikiran beliau, konsentrasi beliau untuk apa? Menimba ilmu dari sahabat-sahabat senior Nabi SAW. Maka dalam waktu yang singkat, beliau telah menjadi ulama. Umur boleh muda belia, tetapi dalam waktu yang singkat, beliau oleh Khalifah Umar bin Khattab telah diakui keilmuannya, sehingga beliau disandingkan bersama sahabat-sahabat senior Nabi SAW, dijadikan sebagai salah satu konsultan, dijadikan sebagai salah satu orang yang diajak atau dimintai pendapatnya. Subhanallah. Sehingga seringkali beliau diundang untuk hadir dalam forum-forum musyawarah-musyawarah dalam hal yang besar yang sedang dialami oleh kaum muslimin kala itu. Karena ikhwatul iman, berita meninggalnya salah seorang ulama besar, semisal Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan yang lain, tidak sepatutnya menjadikan kita hanya dalam derita duka, hanya dalam penyesalan dan rasa kehilangan, tetapi jadikan itu momentum, menjadi cambuk untuk mengobarkan kembali semangat kita menuntut ilmu. Boleh, bisa jadi hari ini kita tidak merasa atau menganggap merasa diri kita tidak dibutuhkan, kita kerdil. Bisa jadi masyarakat masih memiliki alternatif lain selain beliau untuk menimba ilmu, tetapi esok yang lainnya pun akan menyusul. Sehingga jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu untuk meratapi, untuk menyesali, tetapi segera kobarkan semangat dalam diri Anda untuk membekali diri, untuk menimba ilmu dari yang masih tersisa dari para ulama, untuk berjibaku menyongsong masa depan, karena masa depan pasti datang, kematian juga pasti menjemput para ulama kita. Kalau kita tidak berbekal diri, kalau kita tidak mengobarkan semangat, maka suatu saat kita akan berada di satu fase di mana kita betul-betul tidak lagi mendapatkan ulama, betul-betul lagi kehilangan obor. Kenapa? Karena orang-orang yang telah berkorban, berjuang menuntut ilmu telah berlalu, sedangkan kita sebagai generasi penerus ternyata tidak mampu mewarisi semangat dan perjuangan mereka. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ahlan wa sahlan. Baik, demikianlah nasihat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Jazakumullah khairan pada Ustaz, dan semoga para pemirsa sekalian bisa mendapatkan hikmah, faidah, manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik, kami masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer, silahkan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087.
Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Baik. Dari saudara Sri di Jawa Tengah. Assalamualaikum, apa hukumnya menjual minyak wangi kepada wanita yang masih awam ilmu agama? Baik. Apakah perlu kita peringatkan untuk tidak dipakai di luar rumah? Syukran, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Sri di Solo di Jawa Tengah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu setiap muslim punya tanggung jawab akan semua yang terjadi di sekitarnya. Selama dia punya kemampuan untuk berkontribusi mencegah kemaksiatan, mengajarkan kebaikan, maka jangan pernah merasa bahwa itu bukan urusan Anda. Itu urusan Anda, itu tanggung jawab Anda untuk menyadarkan, menyampaikan ilmu dan menegur orang yang berbuat maksiat atau potensi berbuat maksiat. Sehingga kalau Anda tahu customer Anda memang wanita yang datang dalam kondisi tabarruj, memamerkan auratnya, datang dengan aroma yang semerbak, maka ingatkan pada dia minimal, Mbak, tolong parfumnya digunakan untuk di rumah saja, di depan suami saja. Nasihat, sepatah kata, dua patah kata cukup untuk mengingatkan kepada beliau. Dan selanjutnya, kalau Anda telah mengutarakan itu, maka Anda tidak mengapa menjualnya kepada si wanita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Sudah ada panggilan yang masuk, Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ummu Ahmad di Bekasi. Ya, Yes. silakan. Begini Ustadz, bagaimana Silakan, Ibu. hukumnya hadiah yang diberikan oleh seseorang? Dia sih seorang ibu rumah tangga, Baik, tidak bekerja, tapi suaminya bekerja di bank konvensional. baik. Sudah cukup, Ibu? Ibu rumah tangganya itu sesekali sih ada bisnis, tapi Oke. nggak rutin gitu. Ya, baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Cukup Ustadz, jazakallah. Baik, ya. khair. Ya, baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Ahmad di Bekasi, Jakarta ya. Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Harta haram dalam Islam itu ada dua model. Haram karena fisiknya, babi, khamr, bangkai dan yang sejenis. Maka ini berlaku bagi semua orang. Keharamannya berlaku kepada semua orang yang mendapatkannya dengan cara jahat, mencuri, merampok, atau mendapatkannya dengan cara baik-baik, menerima hadiah, pemberian hibah atau hibah yang sejenis. Semuanya tetap haram. Tetapi harta haram jenis kedua, haram karena cara mendapatkannya. Misalnya riba, haram. Haram bukan karena fisiknya, itu uang. Itu tuh uang. Uang tidak haram karena fisiknya, tetapi haram karena cara mendapatkannya. Maka bila uang yang didapat dengan cara riba itu, uang itu didapat dengan cara-cara yang tidak baik, namun walaupun tidak baik, itu didapat dengan unsur sukarela. Dia memberinya juga sukarela, menerimanya juga secara sukarela. Ada jual beli jasa atau jual beli barang, ya, tetapi itu dilakukan dengan sukarela. Misalnya jual beli emas dengan pembayarannya dicicil di kredit, itu riba. Ada keuntungan, iya betul, tetapi itu dilakukan secara sukarela dan ini adalah riba, maka haram hukumnya. Atau menjadi karyawan di perusahaan yang haram, misalnya di lembaga keuangan yang menggunakan skema riba, itu haram. Tetapi antara pekerja dengan yang mempekerjakan itu terjadi hubungan kerja, hubungan tukar menukar yang dilakukan secara sukarela. Maka keharaman upah tersebut hanya berlaku kepada karyawan tersebut, karena dia mendapatnya dengan cara yang tidak baik, yaitu menjual jasanya untuk melakukan praktek-praktek riba, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram dalam Islam. Tetapi bagi tamu, tetangga, sahabat, keluarga, orang lain yang mungkin ya bisa jadi pedagang asong, pedagang sayur, pedagang warung di sekitar rumahnya yang menjual bahan makanan kepada orang tersebut. Mereka tahu bahwa itu uang dari pekerjaan. Bisa jadi orang tersebut betul-betul tidak memiliki pekerjaan selain bekerja di lembaga keuangan ribawi tersebut. Maka walaupun tahu, tidak mengapa untuk menjual bahan makanan atau yang lainnya kepada orang tersebut, karena keharaman
hasil kerja dia hanya berlaku atas dia. Adapun Anda mendapatkan uang tersebut dari apa? Dari jual beli barang yang halal dengan cara yang halal. Namun bila barang tersebut haram karena cara mendapatkannya, tetapi barang itu didapat secara tidak sukarela seperti barang curian, barang rampokan, maka siapapun juga tidak boleh menerimanya, baik hadiah, hibah, nafkah, atau sedekah. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan itu, menerima upah hadiah dari para perampok, penipu, dan yang sejenis, maka berarti Anda dianggap sebagai penadah. Dan secara hukum syariat itu haram untuk Anda lakukan. Sebagai dalam hukum positif pun juga haram untuk Anda lakukan. Dan itu kenapa? Karena Anda punya kewajiban untuk mencegah, untuk membantu pemilik harta yang sejati agar bisa mendapatkan kembali hartanya yang dirampas ataupun dirampok. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Alam. Sudah ada penelpon berikutnya, Ustaz. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Ya, dari hamba Allah di Sumsel. Ya, Ya, silakan. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. baik. Suami saya kan punya pekerjaan itu sudah membeli barang gitu, sudah ada ketentuan harganya. Ya, Karena ada semacam spanduk gitu dari pemerintah harus dijual dengan harga sekian. Nah, di masyarakat umum itu dijual dengan harga yang lebih dari itu gitu. lebih mahal. Banyak, iya lebih mahal, dan kebanyakan spanduk itu disimpan, nggak dipasang gitu karena kan harganya lebih kecil. Nah, jadi hukumnya gimana ya Ustadz kalau kami menjual dengan harga yang malah sama dengan pasaran gitu, Ya, Ustadz? baik. Barakallahu fiik kepada saudari kita di Pagar Alam Sumatera Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Barang-barang yang oleh pemerintah telah ditetapkan bandrol harganya karena tujuan-tujuan tertentu yang itu insya Allah tujuannya baik untuk menghindarkan persaingan yang tidak sehat, untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan harga oleh masyarakat. Maka kalau itu dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar seperti itu, maka tidak boleh kita melanggar aturan. Ya. Karena bila dilakukan berarti kita telah menyelisihi pemerintah yang wajib kita taati. Karena peraturan itu peraturan yang baik tujuannya. Namun kalau aturan itu ditetapkan dalam rangka melindungi, memproteksi sebagian pedagang agar terjadi praktek-praktek monopoli, bukan karena faktor menjaga stabilitas, tetapi karena unsur monopoli yang itu secara hukum Islam seharusnya tidak boleh pemerintah memfasilitasi atau memprioritaskan sebagian pedagang sehingga hanya dia yang bisa berjualan. Kalau ada data, ada bukti bahwa aturan itu ditetapkan dalam rangka memproteksi kaum kapital, orang-orang pemilik modal yang punya akses ke pemerintah misalnya, maka tidak masalah melanggar aturan itu karena itu adalah aturan yang zalim. Aturan yang zalim tidak wajib dipatuhi karena jelas itu menzalimi rakyat kecil dan itu adalah aturan yang haram secara hukum syariat. Adapun kalau kondisinya adalah kondisi yang pertama tadi, itu betul-betul aturan yang murni demi stabilitas dan ketertiban umum agar tidak terjadi persaingan yang buruk, persaingan yang kejam sehingga saling membunuh di antara pedagang, dan juga untuk menjaga keterjangkauan produk oleh masyarakat. Maka kalau itu aturannya berdasarkan karena itu maka harus dipatuhi sehingga siapapun yang melanggar maka dia telah berdosa. Tetapi apakah keuntungan yang didapat dari praktek jual beli yang melanggar aturan pemerintah itu kemudian menjadi haram? Maka jawabannya tidak. Dua hal yang berbeda. Dosa karena melanggar pemerintah yang wajib dipatuhi dalam hal yang baik, yang membawa maslahat bagi masyarakat banyak, tetapi transaksinya selama itu dilakukan secara transparan, jujur,
tanpa ada pemaksaan, tanpa ada penipuan. Betul-betul dilakukan secara sukarela. Customer juga sukarela membelinya, penjual juga sukarela menjual, maka secara hukum transaksinya tetap halal dan keuntungannya juga halal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pedagang tersebut dosa karena melanggar aturan pemerintah. Akan tetapi juga perlu diingat kadangkala sebagian pedagang itu pemain kecil. Dia hanya segelintir, sedangkan sudah terlalu banyak pemain-pemain besar, pedagang besar yang sudah menjual dengan harga tersebut. Kalau dia tidak menjual sesuai dengan harga pasar, justru perdagangan dia akan bisa jadi dibunuh oleh pedagang-pedagang besar. Dikondisikan agar dia tidak bisa berjualan, agar usahanya dia gagal atau hancur. Ini satu kondisi yang juga perlu diakomodir untuk difahami. Sehingga secara prinsip, kalau memang dia tidak mampu untuk menjual di bawah harga yang standar, karena kalau dia menjual harga yang telah dibanderol pemerintah, justru dia akan dikeroyok oleh para pedagang-pedagang lain. Akhirnya dia tidak lagi mampu berjualan, tidak lagi mampu mendapatkan barang karena telah dimonopoli, telah dikondisikan oleh para pedagang lain. Dan itu tentu sangat merugikan dirinya. Sehingga kalau itu terjadi, maka insya Allah tidak berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Pertanyaan dari saudara Henry di Riau, Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Ana kerja di toko, setiap hari mendapatkan uang minyak BBM ya 155 hingga 185 ribu untuk satu hari. Dan kami hanya membeli minyak untuk satu hari itu antara 50 sampai 80 ribu saja. Dan kembaliannya tidak diminta oleh perusahaan. Dan Ana pesan bon pembelian minyak di SPBU dengan tertera 185 atau 155 ribu. Halalkah uang sisa minyak tersebut, Ustaz? Baik, dari saudara Henry di Riau. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Henry atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang terjadi adalah Anda memarkup data, Anda beli hanya 50 ribu, namun ternyata di fatur pembeliannya ditulis 150 atau 180, sehingga ada permainan mata di sini antara Anda dengan pihak SPBU, sehingga pihak SPBU tetap mencarikan 150 sebagai BBM dan kemudian 100-nya disalurkan secara tunai kepada Anda. Ini adalah praktek-praktek korupsi, khianat dan dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapapun yang berbuat curang, maka itu tidak termasuk dari golonganku. Haram atas Anda untuk mengambil selisih. Harusnya Anda jujur. Harusnya Anda menunjukkan loyalitas kepada perusahaan Anda. Kalau Anda memang hanya membutuhkan 50 ribu rupiah, maka hanya itu yang Anda klaimkan kepada perusahaan, hanya itu yang Anda carikan, sehingga dalam fakturnya tetap ditulis 50 ribu. Jangan ditulis 150, kemudian yang 100-nya Anda ambil untuk keuntungan Anda sendiri. Itu adalah khianat, itu adalah korupsi, dan itu adalah bentuk-bentuk kecurangan kepada perusahaan yang telah mempekerjakan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallah khair. Dari saudara Rizwan di Sumatera Selatan, Ustaz. Assalamualaikum. Kalau dropship sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, boleh menerima order dengan metode COD. Dan apakah boleh pemilik barang langsung yang mengirim barangnya ke pembeli tanpa ke dropshipper terlebih dahulu? Ya. Pemilik barang baru mau kirim barangnya kalau si dropshipper sudah melakukan pembelian atau pembayaran lunas di awal. Baru kemudian si pemilik barang mengirimkan kepada pembeli. Kalau tidak boleh, pemilik barang yang kirim langsung ke pembeli. Kalau tidak boleh pemilik barang langsung kirim ke pembeli, apakah barang harus dikirimkan ke si dropshipper terlebih dahulu, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Rizwan ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila antara dropshipper dengan pemilik barang telah terjadi kerjasama secara lisan ataupun secara formal tertulis dalam sebuah dokumen, maka tidak masalah bila kemudian
barang tersebut langsung dikirim kepada pembeli tanpa harus melalui si dropshipper terlebih dahulu, karena sejatinya dropshipper di sini adalah wakil dari penjual. Apalagi bila ternyata prakteknya adalah dropshipper telah membayar di muka. Sehingga setiap kali dropshipper memberikan info agar si supplier mengirimkan barang ke alamat tertentu, maka sejatinya barang tersebut sudah dibeli oleh si dropshipper walaupun belum diterima. Tetapi antara dropshipper dengan supplier terjadi skema salam, karena dropshipper ternyata sudah melakukan pembayaran di muka. Sehingga ketika dropshipper memerintahkan si penjual, pemilik barang, untuk mengirimkannya kepada si pembeli, yaitu pihak ketiga, maka insya Allah tidak masalah semacam ini. Walaupun pada prakteknya dropshipper dalam hal ini betul-betul telah menjual kembali barang tersebut sebelum dia diterima. Tetapi karena ini skemanya dropshipping, kemungkinan besar yang terjadi pihak dropshipper dalam hal ini menjual barang dengan kriteria yang telah dideskripsikan, sehingga ini memenuhi kriteria salam. Adapun kalau ternyata si pembeli menggunakan skema COD, maka di sini letak masalahnya, karena dropshipper belum memiliki barang dan pembeli belum melakukan pembayaran, sehingga ini menjadi biang masalah secara tinjauan syariat, yaitu Anda terjatuh dalam praktek menjual barang tertunda dan pembayaran tertunda. Karena itu kalau Anda ingin dropshipper, jangan gunakan skema COD. Kalau Anda ternyata skema yang terjadi, Anda bayar di muka dulu kepada supplier. Tetapi kalau ternyata Anda tidak membayar terlebih dahulu kepada supplier, tetapi pembeli langsung membayar ke rekening Anda atau ke rekening supplier, sehingga memenuhi kriteria salam, sedangkan Anda dengan supplier statusnya adalah perwakilan dengan upah, maka Anda agen. Maka ini lebih fleksibel dibanding Anda menggunakan skema salam. Ya, dibanding Anda menggunakan skema salam, karena perwakilan itu berarti Anda bertindak mewakili pemilik barang, sehingga Anda lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan mekanisme pembayaran yang berbeda-beda, walaupun Anda di sini sisi kekurangannya tidak bisa memarkup seharga sesuka Anda. Anda hanya bisa menjual sesuai dengan ketentuan dari pihak supplier. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair. Sudah ada penelpon yang menunggu. Saya kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Bu Lili dari Sidoarjo. Ini yang saya tanyakan. Ya, silakan Ibu. Pada tahun 1449 Safar, saya jual aset karena untuk bayar kredit saya yang kredit itu akhirnya saya lunasi semua. Kemudian ada sisanya saya berikan aset. Kemudian setelah itu saya bayar zakat terus mulai tahun 1441 saya bayar aset. Nah, kemudian tahun yang kembali saya habis gitu loh. Terus aset saya jual kembali. Terus bayar apa? Bayar zakat lagi. Itu iya, bayar zakatnya yang ikut yang dulu apa yang sekarang nanti tahun depan? Asetnya itu aset apa Ibu? Rumah. Iya. Berarti Ibu membayar zakat properti gitu Ibu? Enggak kan, saya waktu dulu saya jual aset untuk bayar lunasi utang-utang yang di bank-bank itu. Iya, pertama kan sudah untuk lunasi. Asetnya kan dulu dalam bentuk rumah atau dalam bentuk tanah, kira-kira gitu Ibu ya? Ya, terus kemudian sisanya saya belikan tanah. Iya, kemudian kan sisa dananya digunakan untuk beli tanah lagi. Nah, yang saya tanyakan zakat itu yang Ibu maksud zakat apa Ibu? Zakat saya tiap tahun bayar zakat dulu. Oh, zakat berarti menghitung nilai jual tanah tadi? Enggak, yang dulu kan sudah aja yang dulu 1 tahunnya saya coba bayarkan, yang sisanya itu kan. Baik. Terus yang ini kan saya nggak punya uang, saya jual kan laku gitu loh. Iya. September kemarin ya Safar juga, terus baik. Itu dihitung dari yang dulu apa yang sekarang. Baik. Kalau sekarang kan mau cepat saya bayar zakat. Baik Ibu. Baik, sudah cukup Ibu? Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Lili di Sidoarjo.
Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Zakat mal dalam hal ini itu hanya berlaku pada uang atau yang sejenis, yaitu emas, perak, bila memenuhi pertama 2 kriteria. Pertama, telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Kalau harta itu telah mencapai nisab, dan itulah yang terjadi pada harta Ibu Lili, maka belum serta-merta wajib zakat. Harus memenuhi kriteria kedua, yaitu harta tersebut telah ada di tangan kita selama 1 haul. Selama 1 haul. Namun kalau harta yang kita miliki itu adalah berupa properti, tanah, bangunan, maka tidak wajib kita zakati, kecuali kalau memang kita itu pedagang properti yang kerjanya beli jual properti. Tetapi kalau itu hanya sekedar aset simpanan untuk dimiliki, maka tidak wajib dizakati. Ketika kita jual sehingga kita mendapatkan uang, kemudian mendapatkan uang dalam nominal yang cukup besar, mungkin puluhan miliar, ya, maka belum wajib dizakati walaupun harta ini telah mencapai lebih dari 1 nisab. Kenapa? Karena kriteria kedua wajibnya zakat belum terpenuhi, yaitu berlalu 1 tahun. Kita mendapatkan uang 10 miliar itu baru hari ini atau mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, belum 1 tahun. Maka belum wajib dizakati. Nah, kalau harta ini kemudian belum 1 tahun sudah kita belikan aset lagi untuk kita huni, untuk kita manfaatkan, untuk kita jadikan investasi masa depan, misalnya kalau butuh, atau kalau tidak ya mungkin nanti untuk diwariskan kepada anak cucu dan seterusnya, maka berarti tidak wajib dizakati, Ibu. Tidak wajib dizakati karena statusnya Ibu bukan pedagang properti. Sehingga kalau hari ini dijual kembali dapat uang, maka kalau uang itu kemudian tersimpan sampai 1 tahun baru dizakati. Selama belum mencapai 1 tahun maka belum wajib dizakati walaupun nominal uangnya sangat besar, ya. Tetapi pernyataan saya bahwa tidak wajib dizakati bukan berarti saya menutup pintu Ibu untuk bersedekah. Sedekah sunnah dalam hal ini, orang yang berinfak, sedekah sunnah itu terbuka pintunya walaupun aset Ibu atau harta Ibu tidak mencapai 1 nisab. Karena tidak ada alasan untuk melarang orang berbuat baik, tetapi itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Sudah ada panggilan yang menunggu berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sinta di Jakarta Bintaro. Ya, silakan. Baik, Ibu. Ustaz, saya mempunyai usaha toko material. Baik, Ibu. Itemnya itu banyak sekali, Baik. lebih dari 1000. Nah, saya susah untuk menghitung berapa total barang dagangan saya. Ya. Nah, untuk menghitung zakat malnya gimana ya Ustaz? Baik. Selama ini saya tuh menghitungnya dari uang cash yang saya punya, Ya. dikurangi hutang, ditambah saya hanya perkirakan aja nilai aset saya segitu gitu. Baik, Ibu. Ya, syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Sinta di Jakarta atas kebersamanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang bagi pedagang yang aset barang dagangannya itu beraneka ragam, banyak seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, kalau itu masih dilakukan secara manual, belum secara computerized, maka memang sangat ribet untuk menghitung per item karena jumlah itemnya sangat banyak, bisa jadi ribuan, bisa jadi puluhan ribu. Tetapi itu bukan berarti alasan untuk tidak bisa mengeluarkan zakat. Karena para ulama telah menjelaskan dalam menilai atau menghitung kekayaan, tidak hanya harus menggunakan angka pasti dengan data yang valid, karena itu seringkali tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Terlebih di zaman dulu yang belum ada kalkulator, belum ada pembukuan yang rapi, belum ada program dan macam-macam, ya. Maka itu sangat sulit. Sehingga menurut para ahli fikih, kalau tidak bisa didapatkan data yang valid
maka kita boleh menggunakan taksiran, kira-kira. Karena Nabi SAW pernah mengutus sahabat Abdullah bin Rawahah untuk melakukan hal ini, itu menaksir hasil panen ladang-ladang yang ada di negeri Khaybar. Yang ini menunjukkan bahwa menggunakan metode taksiran, perkiraan itu di dalam Islam dibenarkan ya. Kalau itu dilakukan secara profesional oleh orang yang memang pengalaman berdasarkan fakta yang ada dan itu dilakukan secara maksimal ya, sungguh-sungguh, maka itu boleh dijadikan sebagai acuan dalam membayar zakat atau yang lain. Nah, tadi yang perlu saya garis bawahi justru Ibu menyatakan bahwa uang tunai yang ada dikurangi jumlah hutang, baru kemudian ditambah dengan perkiraan nilai aset yang ada. Ini yang ingin saya garis bawahi bahwa menurut pendapat yang menurut saya itu lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hutang itu tidak mengurangi kewajiban zakat. Apalagi hutangnya belum jatuh tempo. Ketika kewajiban zakat kita jatuh tempo hari ini, kita masih punya hutang misalnya 100 juta. Jatuh temponya bisa jadi pekan depan, bisa jadi jatuh temponya 5 bulan yang akan datang. Atau mungkin setahun yang akan datang baru jatuh tempo. Atau minimal 1 bulan yang akan datang. Maka kewajiban zakat ini tidak dikurangi dengan kewajiban hutang yang harus kita bayar. Sehingga kalau nominal uang yang kita miliki 1 miliar, kemudian nilai utang kita yang harus kita bayar adalah 300 juta misalnya, taksiran aset yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki itu adalah 5 miliar, maka kita tidak boleh mengurangi harta yang kita kalkulasi untuk kita zakati. Sehingga 5 miliar ditambah dengan 1 miliar ketemu 6 miliar, itulah yang wajib kita zakati ya. Kita keluarkan 2,5%-nya tanpa dikurangi beban piutang yang akan kita bayar di beberapa waktu yang akan datang. Beda halnya bila hutang itu telah jatuh tempo. Apalagi jatuh temponya lebih dahulu dibanding haul, dibanding waktu bayar zakat kita. Kalau utang kita jatuh tempo 1 hari sebelum jatuh haul, jatuh temponya zakat, maka itu boleh kita kurangi. Kita hitung dulu utang kita bayar, kita lunasi, baru kemudian sisanya kita keluarkan zakatnya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan dari saudara Fahri di Sumatera Selatan. Namun sebelumnya kita dahulukan penelpon yang telah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustaz. Silakan Pak. Nyambung yang barusan Pak Ustaz. Baik, kalau Pak. umpama tidak haulnya ketemu tanggal 10, umpama yang barusan tidak tercatat seperti rapi pembukaan komputer. Kalau umpama terhitung modalnya tadi nggak selesai hari itu, Pak Ustaz, bisa 2-3 hari. Itu gimana Pak Ustaz, nggak ada masalah apa gimana? Itu yang pertama. Yang kedua masalah ini Pak Ustaz, masalah kiblat Pak Ustaz pernah pertanyakan, mohon penjelasannya. Jadi di masjid kami di sini, masjid ini berdiri udah cukup lama. Di awalnya masjid ini tadinya kiblatnya lurus, lalu jamaah pengen diukur ulang, beloklah ke kanan sedikit Pak Ustaz. Kurang lebih sekitar 20 sampai 25 derajat beloknya. Nah sekarang keadaan seperti ini mau ada pertambahan ke sebelah kanan Pak Ustaz. Kalau mengacu ke Depag itu pengukuran itu banyak tanah yang terbuang di kanannya. Nah jadinya kami musyawarah dan hasil musyawarah itu jadi tidak dikembalikan utuh seperti keadaan semua, tapi sebagian aja dari kompromi gitu Pak ya. Nah saran Pak Ustaz gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam masalah barakallahu fiik kepada Bapak tadi ya di Bogor Tasik semuanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang dalam menghitung zakat, Islam itu bukan agama yang saklek, yang kaku. Bahwa kalau jatuh temponya hari ini, kemudian hari ini juga harus dikeluarkan. Padahal dalam prakteknya seringkali kita harus melakukan persiapan, preparing, ngitung uang dulu, ngitung aset dulu.
atau tutup buku dulu. Proses tutup buku bisa jadi memakan beberapa hari, bahkan bisa jadi sepekan atau lebih. Maka telat 1 hari 2 hari atau sepekan, kalau itu memang dalam konteks sedang mempersiapkan, maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak dianggap sebagai menunda-nunda pembayaran zakat. Bahkan kita masih terhitung sedang ya melakukan, dan itu tidak masalah, tidak berdosa walaupun telat sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, karena kita sedang menghitung kewajiban zakat kita berapa. Kemudian yang kedua, masalah penentuan kiblat. Memang banyak masjid-masjid di negeri kita yang kiblatnya akhirnya menyerong dari posisi kiblat semula. Karena apa? Karena adanya revisi yang diedarkan oleh Kementerian Agama bahwa kiblatnya yang persisi itu sekian derajat, padahal masjid sudah dihitung, sudah dibangun puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun silam dengan arah kiblat yang menggunakan penghitungan yang ada kala itu. Sehingga praktiknya sekarang terjadi perbedaan. Nah, apakah memang kiblat masjid itu harus persisi betul-betul kalau kita tarik garis lurus ke depan dari tempat imam berdiri akan sampai kepada titik Ka'bah, di mana kalau ditarik benang lurus, tidak belok-belok. Di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang bisa, maka harus dilakukan revisi kiblat tersebut agar antara tempat berdiri imam betul-betul persisi, sehingga kalau ditarik kiblat langsung terkena Ka'bah. Ya, ujungnya nanti terkena Ka'bah. Namun pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama, tidak harus persisi, sehingga kalaupun serong-serong sedikit, serong ke kanan sedikit atau ke kanan sedikit itu tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika itu menyatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Selama Anda telah menghadap arah utara ya, dari utara Madinah, selama antara timur dan barat, ya, Anda berada di posisi timur di kanan Anda, barat di kiri Anda, maka itu Anda berarti telah menghadap ke kiblat. Ya, walaupun tidak persisi. Dan kalau secara logika mengharuskan persisi ini sesuatu yang sangat merepotkan. Terlebih di zaman dahulu. Dan kalaupun di zaman sekarang di banyak daerah, di pedalaman, di pelosok, di daerah-daerah yang belum banyak akses tentang teknologi, akan sangat sulit untuk bisa betul-betul persisi antara kiblat tempat berdiri imam dengan posisi Ka'bah. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Di Masjid Nabawi yang luas masjid itu sangat besar, bisa dalam angka sampai 800 meter panjang atau lebar masjid. Maka orang yang sholat di sisi kanan imam atau bahkan di ujung kanan atau di ujung kiri masjid, kalau ditarik garis lurus antara dia yang sedang sholat sunnah atau mungkin sholat fardu karena terlambat sholatnya, sholat sendiri, maka tidak akan pernah sampai ke titik Ka'bah, akan sampai ke sisi kanan ataupun sisi kiri. Kenapa? Ka'bah itu kecil, benda kecil, ya, sedangkan Masjid Nabawi itu sangat besar, sehingga orang yang sholat di ujung kanan atau di ujung kiri tidak mungkin bisa ketemu dengan garis lurus dengan posisi Ka'bah. Karena itu para ulama menyatakan bahwa asalkan kita sudah mengarah ke arah tempat beradanya Ka'bah berada. Seperti halnya bagi orang timur, Jakarta itu berada di arah barat. Selama sudah menghadap ke arah barat, itu sudah dianggap menghadap ke Jakarta. Walaupun kalau ditarik garis lurus bisa jadi tidak tembus ke Jakarta. Bisa jadi serong ke kanan sedikit, serong ke kanan sedikit, atau ke kiri sedikit. Akhirnya tidak pernah ketemu dengan titik Jakarta. Ya, mungkin bisa jadi tembusnya ke Bekasi atau ke Tangerang atau yang lainnya. Maka itu sudah dianggap. Ya. Namun bagi yang membangun masjid baru yang memang belum ada masalah, maka usahakan untuk bisa betul-betul persisi. Tapi kalaupun tidak mampu karena 1-2 hal, seperti tadi posisi tanahnya yang bermasalah, sehingga kalau dipaksakan maka justru pembangunan itu tidak akan efektif, akan mengurangi kapasitas masjid, maka
Kalau ada kompromi misalnya dari tidak digeser sampai 30 derajat, tapi cukup digeser dengan menjadi 20 atau 15 derajat, maka itu sudah cukup dan insya Allah sholat di masjid itu sudah sah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Banyak. Sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Omo Aryo di Pekanbaru. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Meneruskan pertanyaan dari member di Rosa Islamiyah yang kemarin yang belum terjawab Ustaz. Baik Ibu. Nomor satunya itu ponakan anak itu mau menikah. Baik. Itu maharnya 20 dirham. Baik. Kira-kira di rupiahnya berapa ya Ustaz? Dirham mata uang sekarang atau dirham zaman Nabi Ibu? Nggak tahu Ustaz, katanya dirham sekarang nggak Ustaz, karena nikahnya sekarang. Karena kalau dirham itu kan dirham itu mata uang, misalnya mata uang dari Emirat itu dirham Ibu. Apakah dia mungkin seorang pekerja di Emirat sehingga dia menggunakan mata uang sana misalnya? Atau menggunakan betul-betul mata uang dirhamnya itu berupa kempengan perak. Kalau itu yang dimaksud, ya, maka kalau Ibu ingin tahu harganya, tanyakan ke toko emas. Oh, itu senilai dengan emas ya Ustaz? Beda Ibu, nilainya lebih murah dibanding emas. Tetapi di toko-toko emas sudah ada satuan-satuan itu. Satu dirham berapa rupiah, 1 dinar berapa rupiah. Di toko emas sudah ada, mereka sudah tahu. Oh begitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah mata uang dirham, yaitu mata uang Emirat, maka yang tahu adalah kita bisa cari data di internet berapa kurs dirham Emirat dengan rupiah saat ini. Oh begitu Ustaz. Baik, oh iya. Yang nomor 2 Ustaz. Baik. Ana biasa berdonasi ke satu lembaga ya, donasi. Terus setelah Ana pindah ke agak pedalaman itu susah untuk melakukan transfer. Jadi setiap bulan itu Ana titip pada orang tua yang masih tinggal di kota untuk membantu mentransferkan donasi Ana gitu, yayasan tersebut. Tapi setiap mau melakukan transfer, Ana mengingatkan pada orang tua untuk membantu transfer itu selalu orang tua selalu seperti keberatan gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya memahamkan pada orang tua bahwa sebenarnya anak sudah tahu dengan yayasan itu dan sudah rutin melakukannya gitu. Baik. Karena sepertinya orang tua itu takut kita itu salah donasi gitu, Ustaz. Baik. Nah, itu sudah aja, cukup, Ibu? Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Aryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sebetulnya yang saya baca bukan karena orang tua itu khawatir salah donasi, tetapi orang tua karena begitu sayangnya kepada sang anak, ingin agar uang hasil jerih payah sang anak itu ditabungkan, disisihkan. Untuk apa? Untuk persiapan masa depan. Mereka sayang kepada kita. Tidak ingin kalau di masa depan kita, di saat kita sudah tua, kita tidak lagi punya tabungan. Nah, ini yang perlu diyakinkan bahwa apa yang ibu donasikan itu nilainya kecil misalnya, dan ibu sudah melakukan saving, persiapan masa depan, mungkin sudah beli aset, sudah beli rumah, beli tanah untuk persiapan masa depan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada ibu bahwa agar ibu tidak khawatir kalau bisa jadi ibu itu khawatir jangan-jangan ini penghasilan tiap bulannya dihabiskan untuk belanja, untuk sedekah nanti ketika anak saya sedang sakit, anaknya sedang butuh, atau kalau sudah pensiun atau resign atau di PHK dari perusahaan tidak lagi punya penghasilan. Ini sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Karena itu komunikasikan dengan baik-baik. Yakinkan bahwa Anda sudah memiliki cadangan dana yang cukup, perencanaan masa depan yang baik, dan sedekah ini sama sekali tidak mengkhawatirkan akan masa depan cucu-cucunya atau anak-anak Anda. Pastikan kepada beliau bahwa donasi ini nilainya sangat kecil dan donasi ini tidak mengganggu keuangan rumah tangga, tidak mengganggu rencana masa depan dari Anda dan keluarga Anda. Wallahu ta'ala.
Jazakallah khair, Ustaz. Oh ya. Sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Rusmini dari Pacitan. Jadi silakan Ibu Rusmini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ibu ini lagi bahagia, Ibu, ya, girang sekali, Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Lalu apa yang Semoga diberkahi, Ibu. Nggih. dikabulkan oleh Allah. Amin. Begini Ustaz, saya dulu pernah mendolimi orang. Beberapa puluh tahun yang lalu. Terus saat itu kami belum balik, juga belum mengerti bagaimana caranya itu berjualan. Yang saya maksud, kalau saya itu sekarang mengganti uang yang berapa lupa, terus siapa namanya juga lupa, di mana tempatnya juga lupa, terus gimana caranya? Baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Rusmini ini nampaknya riang sekali. Beliau ini sering bertanya ya. Ya, barakallahu fiik. Wassalamualaikum kepada Bu Rusmini atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dia kepada Ibu Rusmini dan keluarga di Pacitan. Semoga Allah SWT juga menambahkan keberkahan kepada Anda, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila kasusnya seperti yang Ibu Rusmini sampaikan, kita sudah tidak tahu di mana dan siapa, berapa yang kita ambil dari hak orang lain. Maka upayakan untuk dikira-kira. Kira-kira berapa nilainya? Dan lebihkan sedikit. Kalau kita taksir kira-kira kala itu paling jualannya harga barang itu cuma 10.000, saat ini kalau kita lebihkan, kita bersedekah atas nama orang tersebut dengan nilai 100.000, maka sudah dipastikan lebih. Maka ini tidak masalah insya Allah, dan itu insya Allah sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan kelak di hari kiamat, kalau pihak yang kita zalimi menuntut haknya, kita telah menyiapkan pahala yang telah kita siapkan untuk beliau, kita sebagai ganti rugi atau tebusan dari dosa kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki metode, memiliki cara untuk menebus dosa kita sesama manusia. Yang pertama adalah kebaikan-kebaikan kita akan dijadikan untuk membayar dosa-dosa kita kepada mereka, orang yang pernah kita sakiti. Kalau tidak lagi ada sisa tabungan kebaikan, maka dosa orang yang kita zalimi sebesar kezaliman kita akan dibebankan kepada kita, naudzubillah. Sehingga kalau kita di dunia telah mempersiapkan pahala, bersedekah dengan tulus untuk atau atas nama orang tersebut, maka berarti kita telah menyiapkan tebusan untuk tuntutan mereka kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala alam. Jazakallah. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Dari Saudara Fahri di Sumatera Selatan. Ini kebalikan pertanyaan yang tadi sudah lewat. Ini beliau sebagai seller. Bagaimana jika ada dropshipper yang menjual barang dari dia tanpa menguasai terlebih dahulu, tanpa menerima dulu. Iya, baik Ustaz. Ya, dari saudara Fahri di Sumatera Selatan. Baik, barakallahu fiik kepada saudara Fahri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau Anda sebagai supplier, sebagai pemilik barang, maka solusinya sangat mudah. Anda berikan izin kepada orang tersebut untuk ikut memasarkan, menjual barang Anda, selesai masalah. Baik dia menerima pembayaran di muka atau pembayaran setelah barang sampai, maka clear, tidak ada masalah, karena itu kewenangan Anda untuk memberikan izin kepada rekanan Anda atau jaringan pemasaran Anda, baik dengan skema dropshipping atau reseller atau agen. Karena ketika Anda telah memberikan kepercayaan kepada mereka, berarti mereka statusnya sebagai wakil. Dengan demikian mereka bertindak atas dasar perwakilan, mendapatkan kuasa, kewenangan dari pemilik barang untuk melakukan transaksi dengan harga yang Anda tetapkan, atau Anda beri kewenangan mereka untuk menentukan harga sendiri untuk bisa mendapatkan margin atau keuntungan. Selama hak untuk memasarkan, menjual itu telah Anda distribusikan, Anda delegasikan kepada mereka, berarti mereka formal, legal untuk ikut menjualnya dengan harga yang sudah flat Anda tetapkan, atau harga yang Anda izinkan untuk
di markup oleh mereka sehingga mereka menentukan margin keuntungannya sendiri, itu sepenuhnya kembali kepada Anda. Adapun Anda sebagai pemilik barang yang memberi kuasa tadi halal untuk kemudian menerima pembayaran langsung dari pembeli, atau pembeli transfer terlebih dulu kepada reseller Anda, kepada agen Anda, kepada dropshipper Anda. Baru setelah itu mereka mentransfer kepada sejumlah nilai, sejumlah harga yang Anda tetapkan, maka itu insya Allah semuanya halal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif pada kesempatan kali ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.